Saudara, apa kehidupan kita ini? Kita bicara kehidupan kita ini aktivitas kita sehari-hari, kita bangun pagi, kita makan, kita mandi, saudaraku, kita berangkat kerja, ya pulang, dan melakukan aktivitas yang lain. Tetapi tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita ini, setiap momen dalam kehidupan kita ini diisi oleh satu hal yang kita semua lakukan sadar maupun tidak, yaitu kita sedang mengambil keputusan. We make a decision. Dan yang paling jelas adalah saudara semua hari ini ada di tempat ini karena we make decisions to be here, benar? Oke, so it's about making decision. Nah, hidup kita hari ini itu saudara ditentukan oleh keputusan yang kita ambil di waktu yang lampau. Ya, dan keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. So that's why make sure that you make a right decision. Okay? Nah, kalau bicara tentang keputusan, saudara, ada keputusan yang saya sebut trivial ya, keputusan yang ya tidak terlalu berpengaruh atau penting ya. Dan keputusan itu, saudaraku, berbobot atau tidak, penting atau tidak, itu bukan hanya dilihat dari keputusannya, tapi dilihat dari akibatnya, konsekuensinya. Ada konsekuensi yang ringan, dan konsekuensinya jangka pendek, ya berapa saat udah lewat. Tapi ada keputusan yang lain yang saya sebut vital, yang keputusannya adalah serius dan jangka panjang. Saya pernah pakai ilustrasi ini di khotbah yang lalu, di beberapa khotbah yang lalu. Kalau saudara pergi ke restoran, saudara salah pesan makanan, saudara tentu ya ada sedikit penyesalan. Aduh, nggak enak nih masakannya. Pernah begitu? Ya. Berapa lama saudara nyesel? 3 bulan? Enggak lah, saudara ya. 1,5 jam, 1 jam udah lupa, betul? Nah, tapi kalau saudara beli, saya langsung lompat ya. Kalau saudara beli mobil, lalu ternyata saudara nggak suka mobil itu for whatever reason, nyeselnya 3 bulan? Enggak, saudaraku agak lama gitu ya. Mungkin setahun, 2 tahun, yang saudara yang hidup berkelimpahan, kalau saudara langsung jual, saudara beli lagi yang baru. Saudara salah beli rumah, saudara beli properti, saudara, waduh itu saudaraku lebih panjang lagi konsekuensinya. Saudara salah milih pasangan hidup, itu seumur hidup saudara. Tetapi tidak ada keputusan yang lebih penting daripada satu keputusan ini, yaitu keputusan saudara terhadap Tuhan Yesus. Sebab keputusan ini, saudara, adalah keputusan yang paling penting, yang akibatnya bukan hanya seumur hidup, tetapi kekal. This is the ultimate decision that brings ultimate consequence or eternal consequence. Dan saudara, kita tidak bisa anggap enteng keputusan ini. We must be serious. Nah, kalau kita bicara tentang keputusan terhadap Tuhan Yesus, apa keputusan terhadap Tuhan Yesus? Pasti, saudaraku, apakah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, Juru Selamat dan Tuhan dan kehidupan kita. Dan untuk beberapa orang, saudara, keputusan itu kelihatan mudah. Tinggal, saudaraku, siapa saudara mau terima Yesus, ikuti saya berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan dan seterusnya, saudaraku ya. Selesai itu mungkin ke gereja, baptis, ya saudaraku gampang terima Yesus. Tetapi hari ini saya bukan ingin melemahkan iman saudara, tetapi sesungguhnya saudara menerima Tuhan Yesus, mengambil keputusan kepada Tuhan Yesus itu memerlukan satu pemikiran yang serius, pemikiran yang dalam, memerlukan refleksi, dan memerlukan perenungan yang serius. Sebab ini keputusan yang serius. Saudara-saudara kalau mau beli baju, apa saudara di depan itu ya di shopping center, di depan toko, saudara merenung setengah jam, saya beli enggak ya? Enggak pernah ya, Tapi kalau saudara mau beli mobil, saudara beli rumah, saudara mikir lebih lagi. Nah, semakin vital keputusan itu, semakin kita perlu pemikiran lebih serius dan mendalam. Kita tidak hanya bisa mengikuti impuls kita, saya kepingin, saya lakukan, no.
Dan saudara-saudara, keputusan kita kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus, mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, perlu pemikiran yang dalam. Nah, kenapa saya sampaikan kepada saudara? Sebab ini adalah keputusan yang paling penting. Dan saya ingin katakan, saudara-saudara, it's not as easy as it looks. Tidak semudah yang kita pikir. Dan saya mau cerita hari ini tentang satu orang yang dihadapkan kepada satu saat, satu momen di mana dia harus mengambil keputusan kepada Tuhan Yesus. Dan dia menghadapi momen yang sangat-sangat sulit, yang paling sulit yang dia pernah hadapi seumur hidupnya. Orang itu namanya Pontius Pilatus. Dia adalah seorang gubernur yang ditunjuk oleh Kekaisaran Romawi. Kaisar Romawi waktu itu namanya Tiberius untuk menjadi gubernur di provinsi Yudea. Dan saudaraku, di kota provinsi Yudea itu saudara tentu tahu ada dua kota yang paling utama. Satu namanya tentu Yerusalem, satu lagi Bethlehem. Dan dia, saudaraku, ditempatkan di kota yang paling besar, yaitu di Yerusalem. Dia punya istana di situ, di mana dia menjadi gubernur di situ. Dan satu pagi, tanpa dia pernah sangka-sangka, dia dihadapkan kepada satu saat, satu momen di mana dia harus mengambil keputusan yang paling sulit di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kisah tentang Pontius Pilatus ditulis dalam 4 Injil, kalau saudara mau catat. Yang pertama dalam Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Kemudian Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Kemudian Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 25. Dan Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai pasal 19 ayat 16. Kalau saudaraku 4 Injil mencatat itu semua, pasti ada sesuatu yang penting yang kita mesti perhatikan. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara tentang 4 hal, saudaraku, yang dialami oleh Pontius Pilatus ini, yaitu the truth, nomor 1, kebenaran, nomor 2, the pressure, tekanan, nomor 3, the escape, pelarian, dan yang keempat, decision, keputusan. Oke, karena kita lihat yang pertama, the truth. Yang pertama, saudaraku, dihadapi oleh Pilatus adalah kebenaran. Sesuatu yang dia tidak bisa sangkal, yang jelas ada di depan matanya. Nah, saya ingin cerita dulu kalau saudara belum terlalu familiar dengan cerita ini. Jadi kalau saudara ingat, 1 hari menjelang Tuhan Yesus disalibkan, malam sebelumnya dia makan Paskah bersama dengan muridnya, merayakan Paskah ya, kita sering sebut Last Supper itu. Selesai itu, saudaraku, maka Tuhan Yesus dengan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, atau sering disebut Taman Getsemani. Dan dia bersama-sama dengan muridnya, tapi kemudian dia hanya ajak 3 muridnya untuk bersama-sama dengan dia, untuk membantu dia, karena dia lagi mau berdoa, bergumul. Ya, dia berkata pada 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tolong bantu aku doa, tolong bantu doa. Ya, dan saudara-saudara mereka bantu Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, betul ya? Enggak, saudaraku ditinggal tidur. Oke, nah, jadi Tuhan Yesus berdoa Taman Getsemani, saudara tentu ingat ya, dikatakan oleh Injil Lukas ya, sampai peluhnya itu seperti bercucuran seperti darah. Dan dia berdoa, Bapa jika boleh lalukan cawan daripadaku, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dan saudaraku, setelah tidak lama kemudian, saudaraku, datanglah sebuah pasukan, ya, dan pasukan Romawi datang, ya, tentara-tentara dari imam-imam kepala datang, dan di situ dipimpin oleh seorang murid daripada Tuhan Yesus namanya Yudas Iskariot. Dan saudara, mereka menangkap Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dibawa pertama-tama ke mertua daripada Kayafas, imam besar pada waktu namanya Anas. Dibawa, diinterogasi, saudara-saudara, dan ditampar, dipukulin, saudara, dibawa ke Kayafas, diperlakukan juga yang sama. Dan semalam-malaman itu, saudara-saudara, semalam-malaman itu Tuhan Yesus memulai penderitaannya secara fisik. Dan pada akhirnya mereka memutuskan Tuhan Yesus harus dihukum mati, sebab apa? Sebab dia mengaku anak Allah. Dia mengaku anak Allah. Dan pagi itu, besok paginya mereka membawa Tuhan Yesus ke Pilatus. Ya, nah ini kita mulai lihat sama-sama.
Apa yang terjadi waktu dia di sana? Itu pagi hari, masih pagi-pagi benar. Mereka sampai ke istana daripada Pilatus dan mereka mulai mengajukan tuduhan kepada Tuhan Yesus. Oke? Yang mereka sampaikan kepada Pilatus, saya bisa catat ini di Lukas pasal 23, 1 dan 2, ada 3 tuduhan. Nomor 1, dia itu melakukan subversi. Sudah tahu ya subversi, melawan pemerintah. Oke? Yang kedua, dia mengajar orang untuk tidak bayar pajak kepada kaisar. Sudah tahu itu benar-benar 180 derajat kebohongannya. Sudah ingat Tuhan Yesus pernah ditanyakan, dikasih uang logam. Ini kita harus bayar pajak enggak kaisar? Tuhan Yesus berkata, ini gambar siapa? Gambar kaisar, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, berikan kepada Allah menjadi milik Allah. Jadi saudaraku ini benar-benar kebohongan yang is a blatant lie. Yang nomor 3, bahwa dia saudaraku mengklaim jadi Mesias atau Raja yang artinya dia ingin memimpin pemberontakan kepada kaisar. Saudara tahu, ini yang dituduhkan oleh imam kepala kepada Pilatus. Padahal mereka itu mau bunuh Yesus karena dia mengaku anak Allah. Tetapi mereka tidak bisa membawa tuduhan itu kepada Pilatus sebab Pilatus tidak akan interested sama sekali. Itu kan urusan agama, adili sendiri. Oke? Tapi mereka ingin saudaraku Tuhan Yesus ini dihukum mati oleh Pilatus, oleh pemerintah Romawi. Karena itu mereka harus cari alasan yang kira-kira ya bisa, kalau istilahnya bisa dijerat saudaraku dengan pasal-pasal dari pemerintahan Romawi. Dan yang paling penting adalah 3 itu. Pemberontak, ya, ngaku raja dan menolak bayar pajak. Apa yang dilakukan oleh Pilatus? Dia dengar, dia bawa Yesus, kemudian dia interogasi. Dia tanya gini, "Are you the king of Jews?" Apakah engkau raja orang Yahudi? Artinya gini, memang kamu ini mau berontak terhadap kaisar. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus menjawab, "Aku memang raja, tapi kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Sebab kalau kerajaanku dari dunia ini, pasti tentaraku, pasukanku sudah ngelawan orang-orang yang menangkap aku." Dan saudara harus ingat ya, Tuhan Yesus waktu di hadapan Pilatus itu sudah babak belur, saudaraku, sudah ini ya, mukanya saudaraku mungkin sudah berdarah, sudah bengkak-bengkak, dipukul saudaraku sepanjang malam itu. Nah, waktu Pilatus dengar ini, dia langsung berkata, "Lah, kalau begini sih, ini bukan ancaman kepada kaisar, ini mungkin cuman ya orang yang berhalusinasi karena dia punya kerajaan dari dunia yang lain. Tapi pasti dia bukan ancaman kepada kekaisaran Romawi." Dan karena itu apa saudara-saudara? Pilatus mengambil satu kesimpulan, yaitu apa? Dia berkata kepada imam-imam kepala, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun di dalam dia." Oke, this is the truth. The truth is Jesus was not guilty. Tapi untuk informasi buat saudara semua, Pilatus bukan mengucapkan ini 1 kali, tapi 3 kali. Oke, saya ambil dari Injil Yohanes. 1 Injil saudaraku mencatat 3 kali. Kalau saudaraku 1 Injil mencatat lalu Injil yang lain belum tentu 3 kali. Tapi kalau 1 Injil mencatat 3 kali, berarti pasti 3 kali. Pasal 19 ayat keempat, saudaraku dikatakan sekali lagi, "Kamu harus tahu, I find no guilt in him." Tidak ada kesalahan. Kali yang ketiga, Yohanes pasal 19 ayat 6. "Aku tidak mendapati kesalahan." Saudaraku lihat ya, 3 kali saudaraku kalimatnya sama persis. No guilt in him. Itu kebenaran yang dihadapi oleh Pilatus. Yang kedua, apa saudaraku? Pilatus bukan hanya dapatkan informasi, dia juga dapatkan insight. Dia tahu, dia itu bukan orang bodoh saudaraku. Dia tahu kenapa imam kepala ingin Yesus itu dihukum. Sebab dia tahu saudaraku bahwa mereka itu iri kepada Tuhan Yesus. Karena dia orang yang populer, dia orang yang punya istilahnya, kalau hari ini saudaraku seperti sebut aja selebritis begitu. Dan mereka iri. Jadi bukan karena Yesus bersalah, tidak ada salahnya, tapi karena orang iri, orang ingin bunuh dia. Dan itu masih sering terjadi saudaraku sampai hari ini. Oke? Dan bukan hanya itu. Dia dapat pesan dari istrinya.
Istrinya itu, saudaraku, pagi itu kirim pesan sama dia. Aku tadi malam gak bisa tidur, keringat dingin. Aku ngimpi tentang orang itu. Kamu jangan apa-apakan dia. Sebab dia orang, perhatikan saudaraku, baca kalimatnya, righteous man. Dia orang benar. Terjemahan NIV loh, salah pakai kata innocent. Dia orang tidak bersalah. Jadi saudaraku, fakta yang dihadapi dikonfirm oleh sesuatu yang saudaraku supranatural. Dan buat Pilatus ini pesan yang penting sekali. Dia tidak jawab balik, dia tidak, saudaraku, tentu istrinya tidak langsung ngomong ke dia, cuma kirim pesan. Dan dia tidak berkata kepada orang yang kirim pesan, kasih tahu sama istriku ya, jangan terlalu karismatik. Saudaraku, enggak. Dia tidak katakan seperti itu. Oke? Tapi ini pesan yang benar. Dia tahu itu semua. Fakta, ya bahasa Inggrisnya, evidence, insight, supernatural message, menuju kepada satu konklusi yang jelas dan tidak terbantahkan. Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Karena itu, apa saudaraku akibatnya? Pilatus ingin melepaskan Tuhan Yesus. Saudara, Pilatus melihat Tuhan Yesus itu sangat berbeda dengan orang-orang. Saudaraku, dia sebagai gubernur, dia itu sudah mengadili banyak orang. Sudah memenjarakan banyak orang. Tapi dia sekali itu melihat satu orang yang berbeda dari yang lain. Penjahat yang lain, saudaraku, datang, saudaraku, dengan garang, dengan kekuatan, dengan ngolok-ngolok, dengan marah-marah, saudaraku. Yang lain sampai ngemis-ngemis, saudaraku, tolong aku. Tuhan Yesus, dia diam, dia tidak banyak bicara. Tapi waktu dia bicara, itu benar-benar kena di dalam hatinya. He was a very different man. Dan dia melihat orang ini. Karena itu, saudaraku, ada dua ayat, saudaraku. Yang pertama dikatakan Pilatus sampai amazed, terkagum. Dan bahkan dia takut. Karena dia melihat, this is not just ordinary man. Karena itu Pilatus berusaha membebaskan Tuhan Yesus. Keputusannya jelas, it's clear and easy, right? It's easy decision, right? Okay? Not so fast. Sebab apa? Truth boleh ada, tetapi jangan lupa, ada namanya pressure. Saudara, berapa banyak saudara tahu kebenaran tapi saudara tidak melakukan? Berapa banyak saudara tahu sesuatu yang salah tapi saudara lakukan? Padahal saudara tahu itu salah. Kenapa? Kita tidak hidup hanya dengan pengetahuan kita akan kebenaran. Tapi kita hidup dari keberanian kita berdiri di atas kebenaran. Apa pressure-nya? Orang banyak, ya saudaraku, orang banyak massa yang dihasut oleh imam-imam kepala, semua berteriak, salibkan dia, dan berkali-kali salibkan dia. Pilatus ngomong apa saja, jawabannya salibkan dia. Dan bahkan saudaraku, di bagian terakhir, waktu Pilatus sampai tanya kepada orang banyak itu, kesalahan apa yang Yesus dilakukan? Mereka tidak jawab, kesalahannya ini, tidak. Mereka cuma jawab, salibkan dia. They had no reason. They just want Jesus to be crucified. Menghadapi saudaraku tuntutan massa seperti ini, mungkin saudaraku Pilatus masih berkata, sebentar, aku bisa tenangkan. Tapi kemudian dia menghadapi satu hal yang lain. Yaitu orang banyak ini mulai berkata begini, kamu harus hukum dia, sebab kalau kamu tidak hukum dia, kamu lepaskan dia, kamu bukan sahabat Kaisar. Saudaraku, waktu nama Kaisar disebut, Pilatus mulai gemeter. Sebab ini atasannya. Sebab dia tahu hidupnya ada dalam tangan Kaisar. Jangan sampai Kaisar marah sama dia. Saudara, siapa yang bisa memberi pressure kepada saudara? Mungkin orang banyak, teman, ya bisa. Tetapi ada satu hal. Yang paling berat adalah kalau saudara mendapat pressure dari orang yang saudara tahu. Pegang hidup saudara, pegang masa depan saudara, pegang gaji saudara, pegang your well-being. Then you start to feel the pressure. Berikutnya, terus saudara,
waktu Pilatus masih berusaha untuk bela Tuhan Yesus, maka orang banyak itu bukan hanya berteriak-teriak, tapi mulai bikin riot, saudara tahu ya, mulai bikin kegaduhan, mulai bikin kerusuhan. Dan ini, saudaraku, satu hal yang makin serius buat Pilatus, sebab salah satu tugas yang dikasih kepada dia di Yerusalem itu adalah untuk menjaga kedamaian, sebab kekaisaran Romawi itu punya satu visi, namanya Pax Romana, yaitu apa? Kedamaian di seluruh kekaisaran Romawi. Dan kalau sampai ada kerusuhan seperti ini, dia yang harus tanggung jawab. Dan disitulah Pilatus mulai merasa hidupnya mulai jadi taruhan. Dan sebab itu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia menjadi begitu ketakutan. Dia orang yang sangat powerful, tapi hari itu dia begitu ketakutan. Sebab dia harus menghadapi dilema yang paling berat dalam hidupnya, antara truth dan pressure. Dia tidak pernah harapkan itu akan terjadi. Sebab itu dia tidak siap untuk menghadapi itu. Saudara-saudara dengar baik-baik. Saya ingin sampaikan dulu, nanti bagian akhir saya akan sampaikan lagi. Saudara dan saya, kita harus siap menghadapi dilema seperti ini. Supaya kalau waktu itu terjadi, kita sudah siap. Sebab sewaktu-waktu itu bisa terjadi, saudara-saudara. Pilatus enggak siap. He was caught off guard, bahasa Inggrisnya. Dan dia sampai bingung dan bertanya kepada orang banyak. What shall I do with Jesus? Dia bingung, lalu aku mesti apakan ini? Aku ingin lepaskan dia karena dia enggak salah. Lalu aku mesti apakan dia? Saudara-saudara, dia tanya kepada orang lain tentang apa yang dilakukan kepada Tuhan Yesus, padahal dia yang harus mengambil keputusan atas Tuhan Yesus. You see, orang yang begitu berkuasa, so powerful, tapi become very weak. Apa yang kita bisa belajar di sini? Pilatus tanya kepada orang banyak, apa yang harus lakukan kepada Tuhan Yesus? Dia tahu enggak apa yang dia harus lakukan? Tahu. Apa? Lepaskan Yesus. Dia enggak salah. Dia tahu. Tapi dia tanya sama orang banyak. Saudara, kita juga sering begitu ya. Kita sudah tahu mana yang benar, kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Tapi kita masih tanya dulu, are you okay if I do this? Amsal pasal 29 ayat 25 berkata, the fear of man is a snare. Takut akan manusia itu adalah jerat. Dan Pilatus terjerat kepada takut akan manusia. Dia terjerat dalam dilema yang begitu menekan jiwanya. Tapi hati berkata, tapi orang yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Nah, jadi saudaraku, mengenal truth, mengenal kebenaran tidak cukup untuk mengambil keputusan yang benar. Knowing the truth is not enough to make the right decision. Kita mesti punya keberanian dari hati nurani kita yang mau berdiri atas kebenaran. Pilatus, dia tidak berani memegang kebenaran, tapi dia juga tidak ingin langsung, saudaraku, mengikuti apa yang diminta oleh orang banyak. Dia mau coba cari jalan tengah, karena dia coba lari, escape. Yang dia lakukan, saudaraku, 4 usaha escape. Nomor 1, tiba-tiba dia ingat, hari itu Herodes Antipas itu lagi ada di Yerusalem. Dan Herodes ini penguasa yang di area Galilea. Dan Tuhan Yesus itu kan asalnya Galilea, kan dia disebut orang Nazaret. Nazaret itu di Galilea. Jadi Pilatus bilang, sekarang saya bisa, sudah ngerti istilahnya, pass the buck. Oke ya, pass the buck. Saya bisa pindahkan ini, hot potato saya bisa pindahkan ke dia. Ya, saudaraku, minta suruh adili Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, dikirim Tuhan Yesus ke Herodes. Herodes, saudaraku, senang waktu lihat Tuhan Yesus, bikin mujizat, saudaraku, bikin mujizat. Tuhan Yesus enggak mau, saudaraku. Akhirnya diolok-olok, tetapi Herodes kembalikan kepada Pilatus. Dia berkata,
I found no guilt in him. Herodes pun berkata, dia nggak ada yang salah. Gagal, saudaraku, ternyata usahanya escape. Dia coba yang kedua. Apa? Dia tawarkan Barabas. Penjahat dan Barabas ini, saudaraku, ada 3 predikatnya diberikan. Nomor 1, he was a robber. Dia itu perampok. Ya, saudara mesti baca 4 Injil yang saya sebutkan tadi, saudara bisa ketemu ini. Yang kedua, he was a murderer. Dia pembunuh. Yang ketiga, he was a rebel. Dia itu pemberontak. Ini saudaraku, ini benar-benar orang yang sangat berbahaya. Very, very dangerous man. Dan Pilatus berkata, dia ingat ya, orang pintar saudaraku. Coba aku tawarkan siapa yang mereka lebih mau, Yesus atau Barabas. Pastilah. Oke, I bet 100-1. Oke ya, kalau maksimum 100 saudaraku. Mungkin dia 1 juta lawan 1, aku berani bertaruh. Sejelek-jeleknya Tuhan Yesus pasti masih jauh lebih baik daripada Barabas. Dia bilang, coba pilih. Dia mungkin senyum-senyum, saudaraku. Menang aku sekarang. Tidak lama dan wajahnya berubah jadi pucat pasi. Sebab apa? Rakyat langsung berteriak. Lepaskan Barabas. Benar-benar dia nggak nyangka, saudara. Usahanya escape, gagal. Dia masih coba yang ketiga. Apa? Dia suruh prajurit-prajuritnya untuk mencambuk Tuhan Yesus, menyiksa, menyesah Tuhan Yesus ya. Saudara tentu sudah sering dengar ya bagaimana itu cambuk dari tentara Romawi itu saudaraku ya. Oke. Begitu kejam dan saudara, saya baca beberapa komentari tidak sedikit orang yang meninggal, orang yang mati saudaraku waktu dicambukin itu. Oke. Dan waktu Tuhan Yesus selesai dicambuk, dia keluar saudaraku. Tentu saudaraku dengan tubuh yang sudah sangat lemah. Dan Pilatus berkata kepada orangnya, lihat orang ini, behold the man. Puas kamu sekarang kan? Sudahlah, selesai. Sudah, dia sudah babak belur seperti ini. Puaslah kamu, kebencianmu semua, iri hatimu semua sudah terkompensasi dengan ini. Tapi nyata lagi-lagi dia gagal. Orang banyak teriak, salibkan dia. Salibkan dia. Yang keempat, dia lalu berkata kepada orang-orang Yahudi, imam kepala, sudah ambil sendiri, salibkan dia sendiri, aku lepas tangan, hands off. Tapi mereka jawab, oh tidak bisa, kamu yang berkuasa, kamu yang menetapkan hukum, harus kamu yang menghukum mati dia. Saudara-saudara, Pilatus coba lari, coba escape supaya dia bisa menghindar daripada dilema itu. Tetapi dia tidak berhasil. Dia tetap harus ambil keputusan. Dan saya beritahu kepada saudara semua hari ini. Everyone, you have to make decision about Jesus. You cannot run away. You cannot stay, I'm abstain. No. You cannot. Dan apa saudara yang terjadi? Katakan dia. Di dalam Matius pasal 27-24, setelah Pilatus melihat bahwa semua usahanya tidak menghasilkan apa-apa, usahanya untuk lari escape gagal, maka dia mengambil air lalu cuci tangan. Saudaraku. Sampai hari ini istilah cuci tangan itu saudaraku dipakai, bahkan bukan orang Kristen pun pakai istilah. Oh dia cuma mau cuci tangan aja. Itu saudaraku diambil dari Pilatus, terkenal dia sampai hari ini. Dan dia berkata, aku tidak bersalah kepada darah orang ini. Saudara, dia berkata, itu kamu, aku tidak bersalah. Tetapi benarkah Pilatus tidak bersalah? Benarkah? Nyatanya tidak. Sebab apa? Sebab dia harus mengambil keputusan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Bahasa Inggris pakai, he delivered him, Jesus, over to them. Dia yang memutuskan Tuhan Yesus harus disalibkan, dihukum mati. That is the decision he made on Jesus.
Itu sebabnya dia juga yang menentukan apa yang harus ditulis di atas salib, di atas kepala Tuhan Yesus, menunjukkan apa kesalahan daripada orang ini sehingga disalibkan. Ditulis, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Pilatus cuci tangan, tapi dia tetap made decision. Dan kenapa dia lakukan itu? Kalau saya membaca, saya sampaikan 2 ayat. Markus 15 ayat 15 dan Lukas 23 ayat 23. Gampang ingatnya ya. Markus 15, Lukas 23. Perhatikan. Sebab dia ingin memuaskan orang banyak. Satisfy the crowd. Yang kedua, he surrender Jesus to their will. Kemauan orang banyak. Dia dengan kata lain, dia berkata kepada orang banyak, your will be done. Saudara, satu hal yang sangat-sangat penting yang kita mesti pelajari di sini. Yaitu, saya sampaikan tadi, Pilatus sebagai seorang yang sangat berkuasa, ternyata dia seperti ini. Why? Waktu dia masih, saudaraku, lagi dalam proses pengadilan itu, tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-10, dia mendatangi Tuhan Yesus. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus begini, kenapa kamu tidak mau bicara sama aku? Ya, kenapa kamu sombong banget tidak bicara sama aku? Kamu tahu enggak siapa aku ini? Saudara pernah ya ngomong sama orang lain, kamu enggak tahu ya siapa saya? Saudara, lah kalau saudara sendiri enggak tahu, apalagi orang lain kan gitu. Oke. Kamu tahu enggak siapa saya? Saya ini punya power untuk melepaskan kamu dan untuk menyalibkan kamu. Aku ini punya power atas kamu. Tapi hari itu, he is powerless, completely powerless, paralyzed. Karena ternyata dia tidak saudaraku, mengambil keputusan di atas kebenaran yang dia tahu tidak bisa disangkal. Tapi dia ikut orang banyak. Saudara-saudara, hari itu, perhatikan sungguh-sungguh, hari itu, Pilatus menulis di dalam buku keputusannya, ada satu orang namanya Yesus, diputuskan dihukum mati. Karena kesalahannya dia mengaku menjadi raja orang Yahudi. Yang sebenarnya tidak cukup, saudaraku. Tidak ada alasan untuk dihukum mati. Hari itu dia menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang dia tahu tidak bersalah sama sekali. Can you imagine that? Can you imagine that? Itu yang dialami. Dan apa kita bisa belajar dari itu? Saudara-saudara, Tuhan Yesus dihadapkan di pengadilan kepada Pilatus. Tetapi tahukah saudara, bahwa hari itu yang diadili bukan Tuhan Yesus, yang diadili adalah Pilatus. Dan dia ditemukan bersalah. He failed. It's not the trial for Jesus, it's trial for Pilate. Dan Tuhan Yesus tersalib. Tuhan Yesus dihukum. Bukan karena kesalahannya, not because of his guilt, but because of the guilt of the priest, the crowd, and Pilate. Karena kesalahan daripada orang banyak, imam yang kepala, dan kesalahan daripada Pilatus. Itu sebabnya dia tersalib. That's the story. Saya ingin tutup dengan perenungan buat kita semua. Saudara-saudara, saudara dengar cerita ini. Saudara mungkin mengikuti dan saudara seperti menonton, dengar baik-baik. Saudara jangan menonton. Sebab apa? Keputusan yang Pilatus ambil kepada Tuhan Yesus adalah keputusan yang setiap kita harus ambil. Tidak ada satupun kita bisa menghindar. Everyone have to make a decision on Jesus. And jangan lupa. And the decision of Jesus in this life determine our ending in eternity.
Keputusan yang kita ambil pada Tuhan Yesus dalam hidup yang sekarang, yang sementara ini, menentukan akhir kita nanti di kekekalan. Make the right decision. Dan apa keputusan kita harus ambil tentang Tuhan Yesus? Bukan hanya, oh aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yes, of course, yes. Tapi tidak cukup hanya itu. The decision has to be Jesus or else. Yesus atau yang lain. Kita paling tidak suka, saudaraku, either or. Kita sukanya apa? Both and. Kita sukanya ini dan ini. Kita tidak suka harus suruh milih ini sama ini. Ini atau ini, kita enggak suka. Tapi, saudara dan saya, kita harus memilih Yesus atau yang lain. Apa yang lain tuh? Ada 3. Nomor 1. Yesus atau kesenangan diri saya sendiri. Saudara-saudara perhatikan, saudara sadar tidak, tapi biar mulai hari ini saudara sadar, okay? From today you must be aware. Every single moment in our life, we have to choose. We follow Jesus or we follow our own interest, our own pleasure. Sebab seringkali 2 itu bertentangan. Saudara mungkin berkata, saya tidak pernah menyalibkan Tuhan Yesus. Of course, not physically. Tapi waktu saudara, menuruti kemauan kita sendiri. Menuruti kemalasan kita, menuruti kesenangan kita, menuruti ambisi kita, menuruti hawa nafsu kita. Kita sudah menyalibkan Yesus. Sebab kita menolak dia. Yang kedua, kita mengikuti Tuhan Yesus. Atau crowd. Orang banyak. Saya tidak perlu, saudaraku, perjelas kepada saudara, tetapi saya beritahu. Bahwa kita ada di dalam dunia ini. Dan dunia ini membenci Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, jangan kamu itu heran. Sebab apa? Dia membenci aku. Karena dia membenci orang yang mengikut aku. Saudara, crowd give pressure. Dan Pilatus gagal karena dia takut kepada crowd. Saudara sering dengar istilah politically correct? Oke? Kita harus jadi orang yang politically correct. Well, we can be politically correct, but spiritually incorrect. Karena kita menyangkal kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus memilih antara Yesus dengan kaisar. Siapa kaisar itu? Adalah orang-orang yang saudara percaya pegang hidupmu dalam tangan mereka. Karena itu saya katakan kepada saudara semua. Kalau kita itu, mungkin mulut kita tidak ngomong, dan mungkin kita nggak sadar, tapi sebenarnya kalau kita itu takut kepada seseorang, karena kita tahu hidup kita dalam tangan mereka. That's why you obey him and sometimes you reject Jesus. Siapa kaisar saudara? Saya tidak tahu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 1 ayat 10, adakah ku cari kesenangan manusia atau aku mencari kesenangan Allah? Saudara, kita harus hidup berkenan kepada Allah. Dan puji Tuhan, kalau hidup kita berkenan kepada Allah, orang juga senang, puji Tuhan. Tetapi ada kalanya, waktu kita mau hidup berkenan kepada Allah, orang tidak senang dengan kita. Hidup kita terancam. Hidup kita bisa kehilangan sesuatu. Tapi di situ kita harus berkata, Tuhan, Engkau yang aku pandang. Kita sering, saudaraku bertanyakan, nanti orang mikir apa? Saudara mau ke gereja, pakai baju, nanti orang mikir apa? Ada yang begitu? Makanya telat, karena kelamaan. Saudaraku, kapan kita berpikir, Tuhan mikir apa? Kapan? But that is the most important question we need to ask. What God think of me? Rather than what people think. Satu anak laki-laki, masih remaja, mungkin 10-11 tahun.
Karena dia berbakat main piano, dia diundang saudaraku untuk main piano di sebuah konser. Itu saudaraku hall yang sangat terkenal, hall yang sangat besar, dan yang datang itu saudaraku orang-orang penting semua di situ. Saudara-saudara, nervous enggak kira-kira? Oh, super nervous saudaraku ya. Dan dia mulai main. Kelihatan sekali wajahnya tegang. Tapi lama-lama saudaraku, mulai kelihatan ketegangannya menurun. Dan bahkan dia mulai bisa senyum untuk mainkan piano. Selesai dia nice, standing ovation. Selesai acara, reporter satu datang. Can I ask you a question? Sure. Are you feel nervous when you play the piano? He said, yes, I was. So, how you cope with your nerve? Bagaimana engkau mengatasi gini ya, your nerve ini. Ya. Anak itu senyum, dia berkata, aku cuma lihat satu orang, aku enggak lihat audiens yang banyak. Aku cuma lihat satu orang. My father. And so long he smiles at me, I know I'm okay. Siapa yang saudara lihat dalam hidup ini? Siapa yang saudara pandang dalam hidup ini? Saudara-saudara, apakah engkau hari ini confused? Apakah engkau hari ini nervous? Apakah engkau hari ini frustasi? Dengar baik-baik. If you do like that, perhaps because you have too many audience. Karena saudara terlalu banyak orang yang saudara mau senangkan. Dan saudara lupa satu yang saudara harus senangkan, yaitu Allah yang memiliki hidupmu. So, Pilatus menyerahkan dirinya kepada orang banyak. Karena dia pikir mereka yang bikin dia selamat. Harusnya dia serahkan kepada juru selamat yang berdiri di depannya. Wow. Kita tentu senang, saudaraku, kalau mendengar berita atau khotbah. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya kita menerima keselamatan dan dapatkan berkat-berkat yang lain. Betul ya? Dan itu bisa terjadi. Tetapi kita juga harus mendengar dan memperhatikan. Berita yang mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus, itu bisa berarti kita menerima keselamatan tapi kehilangan yang lain. We also need to hear that. Sebab saudaraku kalau kita hanya mau mendengar berita kita terima keselamatan dan dapat yang lain, maka satu kali kita akan tolak Yesus sebab kita ingin yang lain lebih daripada Tuhan. So, do not just ask, what can I gain if I decide to follow Jesus? But also ask, what I'm prepared to lose if I decide to follow Jesus? Apa yang bukan hanya apa yang bisa aku dapatkan, apa keuntunganku kalau percaya Tuhan Yesus, tapi apa yang aku siap lepaskan dan aku mau lepaskan demi aku bisa ikut Yesus. We need to ask this question. Dan saudara, pertanyaan yang paling penting kita harus jawab dalam hidup ini. What shall I do with Jesus? Apa yang saudara lakukan, keputusan saudara kepada Tuhan Yesus. Dan bagaimana kita bisa menjawab keputusan ini? Jawaban dari keputusan ini bergantung kepada jawaban dari pertanyaan kita kepada Tuhan Yesus. Yaitu, who do you say that I am? Siapa aku ini menurut katamu? Sebanyak saudara tahu siapa Tuhan Yesus dari hatimu, sebegitulah engkau bisa berkata, ini aku lakukan untuk engkau. Aku mau ikut engkau, atau aku tinggalkan engkau. Saudara-saudara, itulah sebabnya mengikut Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang sosial. Oh, karena teman-teman ikut, saya ikut. Bukan sesuatu yang cultural. Oh, karena orang tua saya Kristen, jadi saya juga Kristen. Bukan juga sesuatu yang religius. Oh, saya hanya ke gereja tiap minggu. Juga bahkan lebih daripada sekedar teologiko. Oh, saya bisa tahu Tuhan Yesus ayat semua tahu. Mengikut Yesus.
is personal. Hidup kita semua. Saya mau tutup, saudaraku, reflection ini dengan satu hal. Kalau kita lihat, saudaraku ya, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Saudara tahu, itu message-nya cuma satu. Kenapa Yesus tersalib? Ya, kalau saya beri judul ya, itu akibat namanya teori konspirasi. Konspirasi dari imam kepala, Yudas Iskariot, orang banyak yang dihasut, Pilatus saudaraku yang pelin-pelan, itu semua bekerja sama buat Tuhan Yesus tersalib. Tapi kita harus tahu satu hal, bahwa Yesus tersalib bukan akibat konspirasi manusia. Tapi apa saudara? Waktu Petrus di hari raya Pentakosta, dia berkhotbah di depan orang banyak. Dia khotbah tentang Tuhan Yesus. Dan dia berkata begini, Yesus yang diserahkan menurut rencana Allah yang definite, pasti. Dan menurut pengetahuan Allah dari kekal sampai kekal. Kamu salibkan dia dan kamu bunuh dia dengan tangan orang-orang jahat, yaitu tentara Romawi. Tapi tahukah kamu bahwa itu semua adalah rencana Allah, rancangan Allah yang kekal. So it is God's plan that Jesus was crucified. Berarti kan saudaraku, berarti kan kata delivered, diserahkan. Sebab tadi saudara tahu, apa keputusan dari Pilatus? Dia menyerahkan Yesus kepada orang banyak. Tapi sebenarnya yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan adalah Allah sendiri. Dan Allah menyerahkan Yesus pada saat itu, pada saat di mana dia tertentukan. Kalau saudara baca kitab Injil, saudara pasti tahu berapa kali Tuhan Yesus mau dibunuh. Oke? Tapi selalu gagal. Alkitab selalu menulis gini, sebab waktunya belum tiba. Plannya belum. Tapi waktu itu plan terjadi, semua terjadi. Saya ulangi lagi, lewat iri hati imam kepala, lewat pengkhianatan Yudas, lewat orang banyak yang mudah sekali dihasut, lewat saudaraku Pontius Pilatus yang begitu lemah, lewat kekejaman tentara Romawi. Semua itu saudaraku adalah dosa manusia. Semua itu adalah kelemahan, kegagalan manusia yang membawa Yesus ke atas kayu salib. Tapi disitulah kita justru bisa melihat bahwa Yesus tersalib karena kegagalan dan dosa manusia. Walaupun dia tidak bersalah, supaya dosa manusia boleh diampuni di atas kayu salib itu. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus tersalib, seorang nabi menulis di Yesaya pasal 53. Dia dihindari dan ditolak oleh manusia. Seorang yang penuh dengan duka dan biasa menderita. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia dihancurkan, was crushed karena kesalahan kita. Tuhan meletakkan kepada dia, menanggungkan kepada dia semua kesalahan kita. Dan dia tidak membuka mulutnya. Ayat 10. It was the will of the Lord to crush him. Adalah kehendak Allah untuk meremukkan dia. Supaya saudara dan saya boleh diselamatkan. Saudara-saudara, itu sebabnya Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 4, ayat 24 dan 25. Yesus, Tuhan, yang diserahkan karena pelanggaran kita, dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Yesus tersalib. Ada rencana Allah untuk menyelamatkan dosa saudara dan saya. Karena itu dia tersalib karena dosa manusia. Dosa Pilatus, dosa orang banyak, dosa imam kepala, dosa Yudas Iskariot. Dia tersalib. Salib supaya dosa saudara dan saya boleh diampuni. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Yesus tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa. Supaya saudara dan saya boleh dibenarkan, diampuni, diselamatkan. It was God in Jesus who chose the cross. Salib itu
Bukan pilihan daripada orang Yahudi, bukan pilihan daripada Pilatus. Adalah pilihan Allah. Karena Allah yang menjadikan salib yang lambang penghukuman dan penghinaan menjadi pokok keselamatan 2000 tahun setelah itu sampai hari ini. Buat saudara dan saya. So, let me close with this. Saudara, kalau saudara mau boleh baca sama-sama. Jesus Christ, the Son of God, chose to humble himself and took the likeness of man. He chose to endure all the pains, afflictions, and condemnation. He chose to go to the cross. He chose to suffer and to die for us. He chose to save us because he loved us. Dan ini pesan penutup buat saudara semua hari ini. So, I pray, my friend, brother and sister, choose Jesus. Pilih dia. Choose him. Above all other things in life. Because he first chose to give his life. To save us from God's wrath over our sin. And to give us eternal life. That no one else can give. Pilihlah Yesus. Lebih daripada semua yang lain. Sebab dia sudah memilih lebih dulu salib itu untuk menyelamatkan saudara dan saya dan memberi hidup yang kekal. Amin.